Salam sejahtera kepada Sir Rosli. Saya Cilvi Natasha Sanudin, BS 1811083 akan membentangkan final year project saya, yaitu novel Mencari Sekuntum Kana. Yang pertama ialah genre. Genre novel saya terbagi kepada 3 genre, yaitu romantik, misteri, dan bukan fiction. Sekarang beralih kepada yang seterusnya, yaitu tajuk novel. Tajuk novel saya ialah Mencari Sekuntum Kana. Kana itu merupakan nama saintifik bagi bunga tasbih yang memberi maksud dalam bahasa Inggris ialah magnificent beauty, dan dalam bahasa Melayunya ialah keindahan luar biasa. Saya meletakkan nama bunga kana dalam novel saya karena dia merupakan simbolik kepada jalan cerita novel ini. Novel ini berkisarkan tentang seorang lelaki bernama Afiq Zaidan yang telah membesar di rumah panti asuhan Puan Rohani. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah menemui kedua ibu bapanya, dan misi hidup utamanya adalah untuk mencari ibunya. Lalu dalam misinya mencari ibu kandungnya, takdir telah membimbingnya kepada seorang gadis yaitu Delisha Amanda dan membuatkannya jatuh cinta pada kali pertama. Cinta Afiq Zaidan kepada Delisha Amanda tidak bertepuk sebelah tangan karena Isha juga menyukainya semula. Cinta mereka pun terjalin dan mereka meletakkan harapan yang besar kepada hubungan mereka karena masing-masing mereka merupakan cinta pertama. Keadaan semakin keruh apabila Afiq mendapat tahu bahwa ibu Isha merupakan ibu kandungnya. Apakah kesudahan kisah cinta mereka? Terusnya kita beralih kepada objektif karya, yaitu objektif karya saya yang pertama, menanam sifat menghargai. Setiap manusia haruslah menghargai antara satu sama lain karena kita tidak tahu apa yang sedang dilalui oleh seseorang. Objektif karya saya yang kedua ialah agar semua orang di luar sana sadar bahwa peranan ibu bapa penting untuk mendidik pribadi kanak-kanak. Dan objektif karya saya yang terakhir ialah senantiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Seterusnya, apakah tema novel Mencari Sekuntum Kana? Pengorbanan. Beralih kepada isu-isu dalam novel ini. Ada satu isu utama yang saya ingin naikkan di sini, ialah peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Isu kedua dalam novel ini ialah memandang harta dan derajat. Isu yang saya bawakan dalam novel ini ialah mulut manusia yang boleh menjadi pembunuh. Seterusnya kita beralih kepada plot novel, yaitu bahagian eksposisi, kemuncak, dan penilaian. Eksposisi bermula ketika Isha tidak tahan lagi dengan kongkongan ibunya, cari cara untuk melanggar kongkongan ibunya dengan cara berusaha untuk menjadikan Afiq Zaidan sebagai kekasihnya. Bila cinta Isha dan Afiq semakin membara, Isha pun memberontak ibunya karena sangat mengongkongnya. Isha pun lari daripada rumah tanpa pengetahuan Afiq dan tanpa pengetahuan kedua ibu bapanya. Isha mendapat tahu alamat rumah Afiq daripada Amara Melinda, dan Isha pun pergi ke rumah Afiq untuk bercakap tentang hal yang terjadi. Mereka sudah berkawin. Dalam misinya Afiq, ternyata dia mengetahui suatu perkara bahwa ibu Isha merupakan ibu kandung. Seterusnya kita beralih kepada watak dan perwatakan. Dalam novel ini terdapat 7 watak, yaitu 2 daripadanya ialah watak utama, yaitu Afiq Zaidan dan Delisha Amanda. Seterusnya kita beralih kepada watak dan perwatakan Afiq Zaidan. Afiq Zaidan merupakan lelaki yang mempunyai paras rupa yang menarik. Dia juga mempunyai tubuh badan yang atletis karena dia minat dalam bersukan dan mempelajari kemahiran. Seterusnya kita beralih kepada watak utama perempuan, yaitu Delisha Amanda yang juga dikenali sebagai Isha. Isha merupakan anak angkat, namun dia tidak mengetahui kebenaran tersebut. Hanya abahnya, yaitu Inci Asan, yang mengetahuinya. Seterusnya kita beralih kepada 2 watak sampingan, yaitu Puan Liza dan Inci Asan, merupakan sepasang suami istri. Puan Liza merupakan seorang yang sangat suka bersosial. Inci Asan pula merupakan suami kepada Puan Liza yang merupakan seorang juru terbang. Dia mengetahui rahasia besar tentang masa lalu istrinya dan asal-usul Delisha Amanda, anak angkatnya. Beralih kepada Puan Rohani yang merupakan penjaga kepada Afiq Zaidan sejak kecil lagi. Yang ditemukannya di depan panti asuhannya. Puan Rohani merupakan orang yang sangat berdisiplin, juga baik hati, mahir dalam membuat keputusan, dan dalam tegasnya mendidik anak-anak di panti asuhannya, dia juga menunjukkan kasih sayang dan nilai-nilai murni untuk diamalkan oleh anak-anak. Amara Melinda yang merupakan sepupu kepada Delisha Amanda, juga dipanggil sebagai Amara Melinda, merupakan seorang yang suka bergosip. Terakhir sekali ialah Lukas Bastian yang juga dipanggil sebagai Babas. Dia merupakan sahabat baik Afiq Zaidan ketika di rumah panti asuhan Puan Rohani, dan dia juga seorang yang baik hati. Namun begitu dia sedikit nakal, tapi dia juga seorang yang terus terang dalam percakapan.
Akhir sekali, sebelum saya menutup presentation bye-bye ini, saya akan menjawab satu soalan, yaitu siapakah yang memberi inspirasi kepada saya untuk menghasilkan karya ini. Dan inspirasi tersebut merupakan ayah saya. Inspirasi inilah yang membuatkan saya hadir dengan tema pengorbanan, di mana saya melihat pengorbanan beliau, dan terkadang dia menghadapi kesulitan dan pengorbanannya tidak dihargai, membuatkan saya hadir dan terinspirasi daripada ide tersebut untuk menghasilkan novel saya. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya.